itu ya, itu sana air terjun lagi ya? Ada tuh kecil. Oh bukan ya? Kita yang situ. Halo, salam sehat Indonesia. Berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah, pemirsa, tidak terasa kita sudah memasuki liburan Natal. Tak lupa juga kami mengucapkan selamat merayakan Natal bagi pemirsa yang merayakan. Nah, dalam edisi spesial liburan Natal tahun baru ini, tidak seru kan cuma di rumah ataupun nge-mall, Dr. Ekles akan mengajak pemirsa di rumah untuk berwisata alam, membuat badan sehat sekaligus pikiran tenang, yaitu trekking di salah satu wisata alam di seputaran Jakarta. Nah, Dr. Ekles tidak sendiri nih. Saya bersama dengan Dr. Regina, spesialis kedokteran olahraga. Halo, Apa kabar, dokter? Baik. Siap untuk trekking? Siap. Dan ada coach kita nih, atau tour guide. Mas Kohen ya? Iya, betul. Oke, sudah siap mengantar kita? Siap dong. Oke, jadi kita akan keliling dulu ya. Oke, pemirsa, ikutin terus. Nanjak juga ya tadi ya? Iya, Dok boleh, ya? Dok. Di sini ya? Memang perlu juga ini ya, ekstra tenaga juga ya. Tapi ada fakta mitos nih, Dok. Trekking kayak gini bukan termasuk olahraga. Oh, mitos, Dok. Mitos? Iya. Kan kita sendiri ngerasa ya kalau pas tadi kita naik baru bentar aja itu udah ngebuat kita ngos-ngosan. Jadi kan itu ningkatin kerja otot kita, ningkatin kerja jantung paru kita. Jadi tentunya ini termasuk olahraga sebetulnya. Cuma memang olahraga kan ada banyak jenis. Yeah. Ada olahraga yang mungkin sifatnya lebih kompetitif, ada yang rekreasional. Nah kalau ini kita ngelakuin olahraga yang rekreasional. Kardio ya termasuk juga ya? Kardio, tapi actually nggak cuma kardio ya. Kalau misalkan kita nggak punya kekuatan otot ekstremitas bawah yang bagus, sebenarnya ini mungkin nggak akan menyenangkan nih. Orang udah keburu capek dulu. Bener, jadi ini kombinasi ya? Kombinasi antara kekuatan otot sama kardio ya? Kardio, betul. Oke, sekaligus refreshing. Refreshing kan, ngelihat refreshing Ngelihat mata, alam. terus ya. Bener-bener. Tapi perlu pemanasan nggak sih? Sebetulnya iya, sebetulnya perlu pemanasan. Apalagi kalau misalkan treknya kita ini emang curam. Karena kan otot kita ini perlu istilahnya warming up dulu sebelum kita siap untuk melakukan aktivitas tadi penanjakan. Tapi kalau misalkan aktivitasnya awalnya datar dulu, sebetulnya mungkin sambil kita jalan santai itu udah termasuk warming up-nya kita. Jadi tergantung kita lihat juga trekkingnya yang akan kita hadapin kayak gimana. Oke, tapi bagusan ada Pemanasan. pergerakan pemanasan yang biasa-biasa aja kan pemanasannya Biasa aja. yang seperti olahraga Yang pada penting, umumnya. yang penting kita udah warming up ototnya, terutama sendi-sendi di daerah knee hip, terus lutut, ankle kita udah istilahnya dilonggarin dulu ya. Habis itu kita udah bisa langsung mulai Oke. Jadi memang disarankan ini ya pemanasan ya. pemanasan. Nah, mengenai cuaca, apalagi kan di alam terbuka gini, perubahan suhu bagi tubuh apalagi. Apa sih pengaruhnya, Dok? Ya kalau kita trekking nih, mungkin kan belum tentu dapat cuacanya enak begini ya, mendung-mendung. Kalau apalagi udah mulai agak siang panas, tentunya kita mesti mengantisipasi dehidrasi. Jadi kita punya hidrasi yang bagus, karena kalau enggak kita bisa naikin temperatur dalam tubuh dan itu bisa ada hipertermia. Kadang-kadang ada yang orang terkena heat stroke. Kalau kayak orang lagi lari juga kan ada resiko seperti itu. Nah itu pun juga bisa terjadi pada orang-orang yang melakukan aktivitas trekking atau hiking. Oke. Jadi juga kita harus perhatikan ya. Iya. Nah, mengenai perlengkapan nih, apa saja sih yang perlu dibawa? Oke, selain mungkin baju, perlengkapan kayak apa ya namanya ini ya, Mas? Trekking pole. Trekking pole. Perlu nggak ada kayak makanan-makanan gitu, coklat gitu? Kayak Dr. Ekles suka banget coklat, harus bawa nggak sih? Kalau treknya agak panjang, better iya. Karena kan kita butuh energi yang istilahnya ready untuk cepat diserap oleh tubuh. Jadi harus yang istilahnya gulanya tuh gampang diserap. Jadi kalau misalkan aku lagi trekking nih, biasanya aku pasti bawa kayak either coklat atau enggak kayak akan yang biskuit yang ada karamelnya itu kan nggak boleh. Cemilan-cemilan, ada manis-manisnya gitu Atau ya? kalau yang agak jauh, aku biasa bawa kurma.
Kurma itu juga oke karena sehat ya. ya, Ada sehat gula dong. tapi sehat buah ya. Iya. Karena dia juga keep gulanya itu agak lebih lama dibandingin kalau kayak simple sugar biasa. Oke. Jadi perlu perlengkapan dong ya. Iya. Dan ada cemilan-cemilan dikit lah. Cemilan dikit, bawa air jangan Bawa lupa. air. Oh iya, paling penting bawa air. Iya. Oke, yuk kita lanjut dok. Oke. Yuk. Oke, pemirsa, ikutin terus ya. Masih banyak informasi kesehatan lainnya dan masih banyak kita eksplor alam terbuka yang luar biasa ya. Dok, abis jadi juri ya dok? Ya. Ada fakta mitos nih dok. Apa nih? Katanya kulit berminyak itu nggak butuh moisturizer, itu fakta atau mitos ya dok? Oh, itu mitos. Sejatinya semua jenis kulit memerlukan moisturizer, termasuk kulit berminyak. Alhasil nanti kalau nggak pakai jadi dehidrasi. Nah, tapi bagi kulit berminyak disarankan pakai moisturizer disesuaikan dengan kulit berminyak. Jadi yang bahan dasarnya air atau water based atau non komedogen. Oke? Oke, thank you dok.